HP sangat baik manfaatnya, tapi kalau tidak kita filter, tidak kita jaga, maka HP dapat menghancurkan pahala puasa kita. Contoh umpamanya TikTok. Betapa banyak sekarang remaja kita, anak-anak kita, kemenakan kita, mereka sudah biasa main TikTok, joget-jogetan. Begitu banyak yang view, banyak yang lihat, besoknya ditambah lagi jogetnya. Bahkan kalau bisa ditambah lagi terbuka auratnya, na'udzubillah. Hampir keseluruhannya remaja kita, usia SD bahkan, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekalipun, di dalam HP-nya pasti ada video game. Yuk Bapak Ibu, kita cek HP anak-anak kita. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ada 3 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa tapi tak berpahala. Puasa tapi tak berpahala. Yang kedua, puasa tak diampuni dosa. Puasa tak diampuni dosa. Dan yang ketiga, puasa namun sia-sia. Puasa namun sia-sia. Mudah-mudahan dengan penyampaian 3 ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kita bukan termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut. Dan istiqomah kita nanti, ibadah kita, Ramadan kita, kemudian ibadah malam kita sampai akhir Ramadan ini hingga 1 Syawal nantinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala. Hal ini sebetulnya sudah disampaikan dan diingatkan kepada kita semuanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang melaksanakan puasa Ramadan namun yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga sahaja. Apa penyebabnya? Setidaknya penyebabnya yang paling besar ada 2, dan keduanya itu ada pada diri kita, yaitu penyebabnya yang pertama adalah mata kita. Mata ini karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus bisa menjadi fitnah yang menghancurkan pahala puasa kita tatkala kita tidak mampu menggunakan mata kita dengan sebaik-baiknya, apalagi ketika kita sedang berpuasa. Kalau dulu zina mata di masa ibu-ibu, masa bapak-bapak, kami yakini zina mata mesti keluar dari rumah baru disebut zina mata. Kalau di dalam rumah aman. Tapi kalau kini Pak, zina mata kini jangankan di rumah, di dalam kamar yang sempit sekalipun bisa kita lakukan zina mata dengan alat teknologi yang bernama HP. HP sangat baik manfaatnya, tapi kalau tidak kita filter, tidak kita jaga, maka HP dapat menghancurkan pahala puasa kita. Contoh yang paling berat, contoh umpamanya TikTok. Betapa banyak sekarang remaja kita, anak-anak kita, kemenakan kita, mereka sudah biasa main TikTok, joget-jogetan. Begitu banyak yang view, banyak yang lihat, besoknya ditambah lagi jogetnya. Bahkan kalau bisa ditambah lagi terbuka auratnya, na'udzubillah. Atau mungkin remaja kita sekarang, hampir keseluruhannya remaja kita, usia SD bahkan, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekalipun, di dalam HP-nya pasti ada video game. Video game, satu, mengajarkan kekerasan. Yang kedua, maksiat. Karena semua video game rata-rata kalau ndak baca kak baparang. 2 itu sebo. Kalau ndak baca kak di dalamnya baparang. Apalah namanya? Mobile Legend, Free Fire,
dan lain-lain lah. Dua itu situ, baca Ka'bah parang. Sehingga anak-anak kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Maka muncullah kemudian fenomena sekarang yang sedang marak, namanya tawuran. Dan anehnya tawuran maraknya di bulan Ramadan. Sehingga ketika suatu saat saya pernah ditanya oleh anak pesantren Ramadan, Ustadz, bukannya ketika di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, kenapa orang bisa tawuran? Maka saya sampaikan, setan punya teman, yang dibelenggu temannya. Sambil berkata, teman yang dibelenggu, setannya yang dibelenggu, tapi temannya tidak. Tuh temannya mana Ustaz? Tuh yang tawuran. Karena apa? Karena HP. Kemudian di game-game itu hampir keseluruhan karakter kita sebut namanya, atau orang pemain di dalamnya itu terbuka auratnya. Sudahlah baca Ka'bah parang terbuka aurat tiap hari dimainkan oleh anak-anak kita. Merusak mental mereka, rusak iman mereka, rusak akidah mereka. Sayang rasanya. Oleh karena itu kami mengajak kepada kita semuanya, yuk Bapak Ibu, kita cek HP anak-anak kita. Kalau seandainya di sana memang permainan, walaupun cekak-cekak seketek, tapi yang pemain itu mode yang bomba, pakai baju lengan panjang, pakai sarawak panjang, pakai kopiah gitu, ya enggak masalah. Atau mode ibu pakai mukena, pakai jilbab, mudawarah dan lain sebagainya, tutup aurat, enggak ada. Tapi kalaulah sudah terbuka auratnya, mereka lihat tiap hari, baca Kak maksiat, ya sudahlah, nanti anak-anak kita lama kelamaan terbiasa dengan hal tersebut. Sehingga yang biasanya kita cuma menyaksikan anak orang lain tawuran, kini anak awak surang yang tawuran. Minggu awal kami dipanggil oleh Bu Camat, Pak Kapolsek. Kemudian di sana diadakan rapat dadakan membahas fenomena tawuran di bulan Ramadan. Kironya Pak, yang tawuran anak-anak di bulan Ramadan itu rata-rata umurnya SMP, SMA. Bahkan yang jadi ketuanya itu anak umur 16 tahun. 16 tahun itu usia SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 yang jadi ketuanya. Dan miris sekali, na'udzubillah, ketika mereka bertawuran, salah satu menang bagi kelompok yang menang. Aduh namanya kelompoknya robot, aduh cengkeh, aduh namanya aji banda dan lain sebagainya. Yang menang hadiahnya perempuan Pak, di kota Padang. Na'udzubillah. Ambo pikir bagara Pak Kapolsek menyampaikan, Bu Camat menyampaikan, kerana memang ndak ada data di kami Pak, hadiahnya itu padu sih bagi yang menang, kelompok yang menang. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga anak kita, batasi pemakaian HP-nya. Ini yang pertama, yang dapat merusak amal kita, pahala amal kita adalah mata kita. Yang kedua jelas lidah. Lidah bisa membatalkan puasa, bisa merusak nilai ibadah puasa. Kalau kita gunakan lidah kita untuk menelan, maka akan batallah puasa kita. Hanya ada satu ketika kita berpuasa yang boleh kita telan, yaitu ludah. Hanya satu ludah. Ini fikih, selebihnya tidak ada. Cuman memang ludah pun memiliki syarat sehingga dia tidak membatalkan puasa. Apa syaratnya? Ada 3. Syarat ludah kita telan dan tidak membatalkan puasa itu 3. Yang pertama, ludah itu masih berada di bagian mulut kita, masih berada di dalam mulut kita. Kalau keluar dari mulut awak, umpamanya kita ludahkan, cuy, kita simpan untuk tengah hari, jam 1 siang itu kan haus nak Bu, yang terkumpul dari pagi agak segenggam, kemudian kita minum. Walaupun ludah awak, tapi kalaulah keluar dari mulut awak, maka membatalkan puasa. Ini fikih. Tidak usah dibayangkan, tidak usah dibayangkan Bu ya. Kemudian yang kedua,
Ludah itu masih murni ludah kita, belum bercampur dengan ludah orang lain atau ludah yang lainnya. Tidak perlu pun nambah bahas lebih jauh, bapak-bapak, ibu-ibu faham. Bagi yang tidak faham, tunggu saatnya Anda akan paham. Jadi yang kedua, ludah itu masih murni ludah kita, belum bercampur dengan ludah yang lainnya. Sehingga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, minta izin dia mencium istrinya, membatalkan atau tidak. Ketika yang bertanya masih muda, maka kata Rasulullah, batal, hati-hati. Tapi ketika yang sudah tua, tidak. Kenapa? Karena bagi yang muda dikhawatirkan tidak mampu menjaga syahwatnya. Hati-hati, makanya bertukar ludah, maka ludah itu dapat membatalkan puasa. Syarat yang ketiga, puasa itu tidak membatalkan, ludah itu tidak membatalkan puasa kita apabila kita telan, selama ludah itu belum bercampur dengan benda yang lainnya. Ketika kita berpuasa, boleh kita kumur-kumur? Boleh, karena kumur-kumur itu sunnah, disunnahkan. Yang jadi masalah ketika kita kumur-kumur masuk satu genggam, keluar setengahnya. Aku tahu ketika ibu-ibu mencicipi sayur, ambil satu sendok sayur, dicicipi, keluar setengahnya, itu pun membatalkan puasa kita. Nah, makanya tiga hal ini mesti kita pahami supaya lidah kita tidak membatalkan puasa. Sekaligus lidah kita juga bisa menghilangkan puasa, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Apa itu? Ketika kita gunakan lidah kita tidak pada haknya. Kita gunakan lidah kita untuk ghibah. Apa ghibah? Zikruka akhoka bima yakrah. Zikruka akhoka bima yakrah. Kita menyebutkan tentang sesuatu, kita sebutkan sesuatu tentang saudara kita, yang apabila saudara kita mendengarnya dia tidak nyaman, tidak senang dengan apa yang kita bicarakan, itulah ghibah. Kalau fitnah, sesuatu hal yang memang tidak terjadi dengan saudara kita, kita sampaikan hal itu kepada orang lain, itu fitnah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dia kepada hari akhir, maka baginya berkatalah yang baik-baik atau banyak diam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang kedua, orang yang berpuasa namun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salaha qabla ayyghfara lahu. Celaka, merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara kita di mana Ramadan datang kepada kita. Ramadan datang menemui kita sehingga Ramadan berlalu dari kita. Namun Allah Subhanahu wa taala belum ampuni dosa-dosa kita. Padahal jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang puasa Ramadan karena imanan dan ihtisaban, maka Allah Subhanahu wa taala pasti ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau umur awak kini 60, Allah ampuni ke 60 tahun itu. Kalau umur kita kini 40, Allah ampuni. 30, Allah ampuni. 5 balik Allah ampuni. Tapi yang pasti syaratnya imanan yang pertama. Apa itu? Kita yakini ini perintah Allah. Tapi lebih tinggi dari itu, kita yakini bahwa perintah inilah yang terbaik dari Allah kepada kita. Kalau sudah iman yang berbicara, maka cinta yang timbul. Saya ibaratkan seorang ayah pulang dari pekerjaannya, setelah bekerja pulang ke rumah, membawa satu minuman, botol minuman, membawa makanan. Sampai di rumah diperebutkan oleh anak-anaknya.
habis makanan, habis minuman. Sang ayah cuman bisa melihat pasrah sambil tersenyum lebar dan bahagia hatinya. Mestinya ketika kita puasa, terasa lapar dan dahaga, maka kita sampaikan dalam hati kita, ya Allah, inilah bukti cintaku kepadamu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Betul-betul kita perhitungkan, betul-betul kita persiapkan ilmu puasa, kemudian kita dukung, kita support amal ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah ketika di bulan Ramadan, maka beliau sempatkan setiap hari minimal harus ada yang beliau sedekahkan. Maka bagi kita pun ketika di bulan Ramadan, mumpung masih ada 10 hari terakhir, harus ada setiap hari amal yang tidak biasa kita lakukan di luar Ramadan, Ramadan ini kita lakukan. Bisa kita baca Quran, bisa kita zikir, bisa kita sedekah, atau kalau kita beli baju lebaran untuk anak kita, yang bisa anak kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan hari kelima setiap hari ganti baju. Coba ayo kita belikan juga para anak yatim, orang yang tidak mampu, yang mereka mungkin beli 1 buah baju, begitu dipakai di hari pertama, cuci keringkan malamnya, pakai hari kedua, cuci keringkan malamnya, pakai untuk hari ketiga. Kaum muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa namun sia-sia. Ra'sul amril Islam wa umuduhus shalah. Pokok perkara adalah Islam dan sholat adalah tiangnya. Banyak sekarang orang yang puasa namun meninggalkan kewajiban sholat fardunya. Puasa namun tidak sholat bagi mereka. Puasa mereka tinggalkan sholat zuhur dan asar karena letih menahan rasa lapar dan dahaga. Tentu ini salah. Hukum bagi orang yang puasa meninggalkan sholat, kalau dia ingkari perintah sholat itu maka murtad baginya, kafir baginya. Tapi kalau malas-malasan untuk melaksanakan hingga tertinggal, maka tak dihitung nilai ibadah puasa kita. Karena nanti yang akan dihisab pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat kita. Kalau sudah sholat kita buruk, maka takkan dilihat lagi oleh Allah ibadah kita yang lainnya. Di kesempatan Ramadan ini, jadikan Ramadan menjadi bulan tarbiyah bagi kita. Saya yakin sekali bagi ibu, bagi bapak, tega membangunkan anaknya yang terlelap tidurnya untuk makan sahur. Karena terbayang ketika besok dia tidak makan sahur akan kelaparan. Mestinya di luar bulan Ramadan tega kita membangunkan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita untuk melaksanakan sholat subuh. Karena kalau tidak maka celaka dunia apalagi di akhiratnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pantun sedikit sebagai penutup. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang. Kelak akan menangis ruh kita di pintu kubur, melihat jasad kita yang terbujur, dan teringat ketika kita hidup kita sering tinggalkan sembahyang. Oleh karena itu, mari janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Berharap dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada kami Ramadan ini Ramadan terbaik ya Allah, Ramadan yang mampu menggugurkan dosa-dosa kami, sehingga di 1 Syawal nanti kembali kepada kami, kembali kepada Aidil Fitri kami. Dan juga ya Allah, berharap berdoa kami kepadamu ya Allah, pertemukanlah kami kembali, pertemukanlah kami kembali, pertemukanlah kami kembali ya Allah kepada Ramadan 1444 Hijriah, supaya kami bisa memperbaiki amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.